Halo, nama aku Rian Aditya Puluhlawa, biasa dipanggil Pak Ian. Jadi video kali ini aku mau bahas 3 habit yang tentunya sudah merubah hidupku jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Habit yang pertama adalah be proaktif. Jadi habit ini mengajarkan aku untuk bisa mengontrol diriku dan tidak mudah terpengaruh dari luar. Jadi di proaktif ini ada yang namanya circle of influence dan ada juga yang namanya circle of concern. Lawan dari proaktif ini adalah reaktif. Bedanya simple banget. Proaktif ini berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan berfokus untuk mencari solusi. Beda dengan reaktif. Reaktif berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan selalu mengeluh dengan keadaan yang ada. Contoh nyata yang pernah aku alamin dalam menjadi proaktif ini adalah dulu aku pernah ikut event BMC, bisnis model kanvas di kampus, dan ini adalah pengalaman pertamaku ikut event di kampus. Dan hal ini ngebuat aku benar-benar grogi dan benar-benar gugup banget waktu ngelakuin presentasi di depan banyak orang kayak gini. Tapi apakah itu ngebuat aku berhenti? Aku berusaha untuk mencari solusi lewat mengontrol diriku dan selalu memotivasi diri ini untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Soal menang dan kalah, biarlah jadi urusan belakang. Tapi yang jelas, aku udah berusaha untuk berani speak up di depan orang banyak. Bohong kalau aku nggak ngerasa down, tapi mau sampai kapan? Lebih baik mencoba walaupun gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Jadi tadi itu adalah pengalaman proaktifku dan sampai sekarang masih aku tetap buat menekuninya lagi dan bahkan lebih dalam lagi. Tapi soal reaktif, aku juga pernah teman-teman namanya manusia dan ya aku akui bahwasanya aku juga pernah melakukan kesalahan dan waktu itu sempet di jalan aku ketemu sama pengendara yang ugal-ugalan dan di sana aku memaki-maki pengendara itu dengan spontan dan itu adalah salah satu bentuk reaktif yang aku sampai saat ini mungkin masih dilakukan, masih spontan untuk memaki-maki orang dengan ugal-ugalan seperti itu. Tapi yang jelas aku sudah paham dengan konsep proaktif ini, jadi aku bisa mengontrol diriku agar tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi untuk diriku dan bahkan untuk orang-orang di sekitarku. Habit yang kedua adalah mulai dengan tujuan akhir. Ada 2 hal yang jadi bagian dari habit ini. Yang pertama adalah motivasi dan yang kedua adalah aksi. Habit ini membahas tentang tujuan akhir kita bagaimana dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Aku pengen banget jadi miliarder, punya banyak bisnis, dan itu adalah tujuan akhirku. So, gimana cara aku mendapatkan dari tujuan itu? Yes, aku memulai suatu bisnis dan membuat rancangan awalnya di awal dengan menerapkan beberapa guidelines, brand guidelines, setelah itu memikirkan konsep, logo, dan segala macamnya. Setelah itu aku bangun brand awareness lewat konten-konten sosial media yang memang sih hasilnya nggak seberapa, tapi aku selalu berusaha untuk action daripada hanya mimpi aja. Jujur ngelakuin itu tuh emang berat banget dan sering down, tapi untungnya aku bisa menerapkan konsep be proaktif ini, jadi hal itu bisa ternetralisir kembali. Habit yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, aku juga pekerja full time, setelah itu freelance juga, setelah itu sebagai content creator juga, setelah itu juga sebagai business owner juga. Dan aku juga perlu ngampus. Jadi paginya kerja dan pulang kerjanya di sore. Setelah pulang kerja di sore itu aku harus lanjut kampus sampai malam dan emang bener-bener padat jadwalku kan. Jadi karena itulah aku harus bisa memanage waktuku dengan mendahulukan yang penting terlebih dahulu supaya semua bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, jadi ini cara aku untuk memanage timeku dengan cukup efektif dan efisien. Yang pertama aku pecah menjadi 4 bagian, di mana ada 4 kelompok di sini, ada important dan urgent, important not urgent, not important urgent, dan not important dan not urgent. Jadi sebenarnya sesimpel itu untuk memanage timeku. Jadi buat kalian wajib sih untuk pakai 4 kotak yang satu ini. Jadi dari 3 habit yang sudah aku jelaskan tadi, ada satu tantangan yang buat aku cukup down, yaitu unmotivated. Jadi aku sering banget ngalamin unmotivated ini. Jadi solusi yang bisa aku atasi kalau aku unmotivated ya dengan cara mengingat kenapa aku memulai untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi be proaktif, menjadi orang yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Aku selalu mengingat kenapa aku memulai hal itu. Jadi itu adalah solusiku untuk mengatasi tantanganku yang aku hadapin dalam menerapkan 3 habit tadi. Nggak ada salahnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik atau tidaknya, itu tergantung kalian. Itu hak kalian untuk memilih. Tapi apa salahnya untuk menjadi orang yang lebih baik dan bisa berguna untuk di sekitar kita? Bukannya itu adalah hal yang paling mulia? So ya, aku sudah mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ya, walaupun banyak kurangnya, tapi setidaknya aku sudah berusaha. Jadi, kalian kapan menjadi pribadi yang lebih baik? Sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.